Nama saya Nabila Emi Maesari. Saya selaku moderator yang akan memandu PKS kali ini, dan kepada yang terhormat Ibu narasumber, Ibu Insinyur Noviana Susanti, kepada teman-teman yang terhormat, dan Mas Jihan selaku yang membimbing, yang memfasilitasi PKS hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sehat semuanya. Sebelum kita memulai PKS hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Mohon izin Ibu, saya ingin mengkonfirmasi apakah apabila ada pertanyaan di sesi penjelasan, apa bisa langsung bertanya atau ditampung terlebih dahulu, Ibu? Baik, siapa nih? Nabila ya? Iya, Bu. Kita intinya diskusi aja, jadi begitu Ibu sampaikan, kalau ada yang langsung ditanya, silakan langsung ditanya, jadi nggak usah nunggu Izin Ibu, selesai. putus-putus suaranya atau? Suaranya putus-putus. Yang lain gimana? Dengar suara Ibu jelas nggak? Iya. Terdengar, Bu. Halo, berarti di Nabila ini. Oh, berarti sinyalnya saya yang jelek, Bu. Ya. Mohon maaf, Bu. Yang lain dengar suara Ibu jelas ya? Berarti bukan Ibu ya? Ya. Jadi di Nabila ya. Ya, jadi nanti kita diskusi aja, banyak diskusi. Baik. Nanti Ibu sampaikan, kalau ada yang mau ditanya, bisa langsung ditanya, nggak usah nunggu sampai selesai. Oke. Baik, Bu. Terima kasih atas informasinya. Untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan Ibu untuk memaparkan materi kepada Ibu. Dipersilakan. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati semua ini teman-teman baru ya, ini kebanyakan dari CPNS, lalu ada dari yang shelter ya. Jadi yang masih baru-baru, mungkin ini materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi baku ya, jadi ini semua sesuai dengan peraturan dari BPKP, sehingga Ibu mengambil materi BPKP saat BPKP melakukan pembinaan kepada inspektorat utama. Jadi seperti itu, karena semuanya yang Ibu akan sampaikan di sini terkait dengan jabatan fungsional auditor itu semua sudah diatur sesuai dengan Permenpannya, dengan per BPKP-nya seperti itu. Jadi nanti di sini teman-teman semua calon auditor bisa mencermati dan bertanya apabila ada hal-hal yang kira-kira belum jelas dalam penjelasan Ibu, silakan nanti ditanyakan. Demikian mungkin untuk mempersingkat waktu bisa dimulai ya untuk materi penjelasan terkait pelaksanaan jabatan fungsional auditor pada Inspektorat Utama Badan POM. Ini Ibu share screen aja ya. Halo, bisa Boleh, Bu? akses ya. Baik, Bu. Izin, Bu, sudah saya jadikan co-host, seharusnya sudah bisa share screen ya? Iya, sebentar. Ini itu akan menjelaskan terkait dengan pelaksanaan atau penerapan JFA, jabatan fungsional di lingkungan Inspektorat Utama Badan POM. Ini tepat sekali karena yang mengikuti PKS ini adalah calon-calon auditor semua ya.
Jadi bagaimana penerapannya di Badan POM untuk calon-calon auditor yang tadinya mungkin ada yang, kalau yang shelter ada yang dari PFM ya, atau semua dari fungsional ini aja umum. Mayoritas dari PFM, Bu. Dari PFM ya yang shelter. Iya. Tapi tetap itu nanti karena PFM tidak bisa diakui sebagai yang pengawasan ya, jadi tetap nanti dari pengangkatan pertama. Oke. Nah, ya, di sini ruang lingkupnya sendiri itu untuk siklus penerapan JFA mulai dari kita melakukan perencanaannya, lalu pengangkatan dan pengembangan JFA. Nah, untuk perencanaan di sini kita akan melakukan di awal adalah analisis kebutuhan formasi JFA-nya. Nah, berdasarkan analisis kebutuhan formasi JFA di Inspektorat Utama atau di ITAMA, makanya kami bisa menerima teman-teman ya kemarin open bidding istilahnya terkait shelter dari teman-teman yang di unit kerja lain di lingkungan Badan POM. Nah, karena dari hasil analisis kebutuhan formasi JFA kita, ini masih ada kekurangan untuk auditor-auditor pada jenjang-jenjang tertentu seperti itu. Nah, untuk awal kita sudah melakukan analisis dan kita kemarin sudah melakukan shelter dengan ada beberapa yang CPNS, informasi juga melalui CPNS, auditor langsung. Lalu nanti dari hasil itu kita mengadakan calon auditor, ini juga kita sudah lakukan. Jadi kita sudah melakukan analisis, lalu kita mengadakan calon auditor, ini dengan shelter bagi teman-teman di lingkungan Badan POM atau yang perpindahan ya. Lalu untuk teman-teman yang CPNS ini melalui PNS formasi auditornya, lalu nanti ada kemungkinan kalau ada juga dari pelaksana atau struktural ini, kalau teman-teman yang shelter mungkin dari pelaksana. Nah, dari sini nanti setelah kita mendapat calon-calon auditor, Ibu bilang aja kalian semua calon-calon auditor nih ya yang hadir di PKS ini pada umumnya. Jadi nanti setelah kalian bergabung di ITAMA, maka nanti akan dilakukan perencanaan untuk diklat fungsional. Di sini diklat fungsionalnya yang pertama adalah nanti diklat pembentukan auditor. Nah, untuk auditor ini memang beda dengan PFM. Kalau PFM itu saat mau diangkat menjadi PFM, sepertinya belum ada diklat dulu ya, khusus diklat terkait PFM seperti itu. Walaupun Badan POM di sini untuk PFM adalah sebagai pembinanya. Nah, kalau jabatan fungsional auditor ini pembinanya adalah di BPKP. Jadi nanti teman-teman semua ini yang sudah masuk, yang sudah bergabung di ITAMA akan kita usulkan untuk mengikuti diklat fungsional atau diklat pembentukan auditor. Nah, diklatnya ini biasanya kurang lebih 3 minggu. Itu dilakukan di Pusdiklat UAS BPKP. Jadi semua calon auditor, baik itu kementerian lembaga maupun dari Pemda, itu semua mengikuti diklat penjenjangan atau diklat pembentukan auditor itu di BPKP sebagai pembina dari JFA. Nah, sebelum mengikuti diklat, ada pengalaman-pengalaman tugas atau setelah mengikuti diklat ini ada pengalaman-pengalaman tugas di API, seperti teman-teman yang sekarang ini, walaupun belum diangkat menjadi auditor dan belum mengikuti diklat, kan sudah diberikan tugas ya di SKP-nya itu sudah melakukan tugas-tugas sesuai dengan tugas-tugas auditor. Nah, nanti tugas-tugas tersebut bisa disampaikan atau bisa dinilai pada saat pengangkatan untuk pengangkatan pertama auditor.
Jadi nanti setelah mengikuti diklat dan nanti diklatnya lulus, nah ini juga harus lulus nih. Jadi diklatnya ada ujian dan harus lulus. Nanti untuk diangkat itu dari teman-teman yang sudah melakukan tugas-tugas auditor, itu semua bisa dinilai. Nah, nanti yang menilai pertama adalah di BPKP. Jadi nanti istilahnya BPKP akan menentukan nilai awal calon auditor di semua KL maupun Pemda. Jadi untuk angka kredit awal adalah yang menentukan BPKP, bukan dari instansi atau Pemda masing-masing ya, bukan dari KL masing-masing. Selanjutnya untuk pengangkatan JFA, nah ini kan sudah dilalui nih, mulai dari perencanaan, ini sudah kita lakukan di Itama Badan POM ya. Cuma nanti mungkin perencanaan diklatnya mungkin baru tahun depan, karena teman-teman baru masuk di Maret ya, Maret kemarin baru masuk. Biasanya itu nanti akan mulai diusulkan untuk mengikuti diklat, dan itu biasanya diklatnya antri karena semua KL dan Pemda melakukan diklat di sana, jadi nanti bersabar menunggu panggilan dari BPKP kuotanya di sana. Nah, setelah mengikuti diklat, lulus, lalu dinilai, hasil-hasil tugasnya memperoleh angka kredit pertama, persetujuan teknis atau praktek itu nanti akan dinilai oleh BPKP, diberikan nilai, maka akan diangkat menjadi JFA. Nah, pengangkatannya ini berdasarkan rekomendasi yang tadi dari ini semua sudah dilakukan, ini nanti pengusulan atau rekomendasi pengangkatan ke dalam JFA, dan ini ada menerima awal. Nah, untuk pengembangan JFA-nya itu sendiri bagaimana? Nah, di sini ada organisasi profesi JFA, ini kita semua yang sudah menjadi auditor itu menjadi anggota AAIP. Mungkin kalau teman-teman yang apoteker bisa untuk profesionalnya yang bisa menjadi anggota kalau profesor apoteker AAI ya. Nah, kalau kita di sini ada AIP, semua auditor inspektorat utama sudah menjadi anggota AIP. Ini ketuanya ada di Kementerian Keuangan. Jadi semua auditor yang ada di KL maupun di Pemda itu menjadi anggota AIP. Lalu di sini juga melakukan penerapan kode etik dan aturan perilaku. Ini sangat penting karena seorang auditor itu harus berperilaku sesuai dengan kode etik yang telah ditetapkan. Jadi tidak bisa seorang auditor tuh seenaknya sendirilah gitu ya dalam melakukan pelaksanaan tugas-tugas seperti itu. Lalu ada pengembangan kompetensi. Nah, di sini pengembangan kompetensi itu di Itama itu ada tiap tahunnya nanti semua auditor maupun bukan auditor ada jatah untuk mengikuti diklat ya. Ini salah satu dalam pengembangan kompetensi auditor. Nah, mungkin untuk teman-teman nanti ini yang masih baru-baru dalam pengembangan kompetensi ini, nanti akan diarahkan untuk mengikuti diklat-diklat yang memang benar-benar substansif terkait dengan pelaksanaan audit. Jadi lebih benar-benar untuk menambah pengetahuan dan pengembangan kompetensi diri masing-masing. Ini nanti diklatnya banyak, ada juga dari BPKP yang melaksanakan diklat, ada dari IAI, lalu ada dari LPFA, banyak lembaga-lembaga pendidikan dan latihan terkait untuk pengembangan kompetensi daripada para auditor. Lalu melaksanakan tugas pengawasan, pengukuran kinerja auditor, dan jenjang karirnya. Nah, ini semua sudah dilaksanakan pada Inspektorat Utama Badan POM. Jadi Ibu sebagai auditor media juga setiap tahun akan selalu memperoleh jatah ya, memperoleh
pengembangan kompetensi untuk meningkatkannya. Kalau ada yang mau ditanyakan langsung aja ya ditanya, jangan nunggu selesai ya. Bisa raise hand. Izin Bu bertanya. Ya silakan. Mohon maaf Bu, Siapa sebenarnya ini yang agak rame. bertanya? Oh, Nabila ya agak silakan. agak rame Bu, maaf sebelumnya. Ini Bu, kan saat pada diklat itu saya pernah dengar misalnya tidak lulus bisa diulang 2 kali ya Bu ya, atau bagaimana? Ya, Misalnya 2 kali itu ini di belum dalam lulus lagi melaksanakan bagaimana Bu? diklat itu biasanya dikasih waktu sampai untuk lulus sampai 2 tahun. Waktunya. Jadi dari mulai mengikuti diklat sampai kelulusan itu diberi waktu 2 tahun maksimal. Nanti ujiannya itu bisa mengulang. Mengulangnya kalau nggak salah 3 kali. Jadi 3 kali dengan ujian utama, jadi mengulangnya 2 kali. Jadi kalau untuk pembentukan auditor ini pelajarannya itu kalau nggak salah sekitar 7 mata pelajaran. Nah itu nanti umpamanya saat ujian utama baru lulus 5 gitu, masih kurang 2. Nah yang 2 ini bisa dilakukan mengikuti ujian ulangan. Seperti itu. Nah itu kan periodenya juga tertentu ya, dari BPKP sudah diatur. Nah makanya dikasih kelonggaran waktu itu maksimal 2 tahun, mulai dari ikut diklat sampai lulus, seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini bisa juga nanti nih, tapi kalau kalian kan masih muda-muda ya, masih fresh-fresh, Ibu rasa umpamanya bisa langsung semuanya lulus seperti itu. Atau mungkin kalau memang kira-kira kita nggak yakin nih untuk bisa lulus semua sekaligus, nggak masalah. Jadi saat melakukan diklat ini, nanti saat mau ujian, kita benar-benar yakin nih, umpamanya kita yakin nih, kira-kira yang kita kuasai hanya 4 pelajaran seperti itu ya. Nah kita fokuslah ke 4 itu supaya lulus di pertama, ujian pertama. Yang lain ya istilahnya kalau lulus bonus seperti itu ya, tapi kita bisa fokus ke situ. Nanti sisanya untuk ujian ulangan itu juga bisa disiasati seperti itu, daripada nanti umpamanya kita ngejar semua kepingin lulus atau nanti akhirnya banyak yang nggak lulus gitu ya, karena kan bisa juga seperti itu. Jadi ini dalam pelaksanaan diklatnya dan ujiannya nanti itu saat ujian bisa disiasati seperti itu. Kalau merasa yakin, pasti bisa nih karena masih muda-muda, masih fresh-fresh, silakan lebih baik sekali lulus gitu. Jadi kan nanti juga cepat juga diangkatnya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Ibu lanjut ke slide berikutnya. Untuk slide berikutnya yaitu di peran, tugas, dan fungsi APIP. Di sini ada peran APIP, ada tugas dan fungsinya APIP, ada auditor profesional. Mungkin APIP sudah tahu semua ya apa kepanjangannya ya, Ibu nggak perlu panjangin lagi di sini. Kalau calon auditor nggak tahu APIP ya jangan jadi calon auditor ya. Nah, di sini perannya memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Jadi tugasnya adalah sebagai assurance activities. Di mana di sini dalam kita melakukan penjaminan ya di sini ya. Ini biasanya kita melakukannya saat kita audit, itu kita menjamin terkait dengan pelaksanaan dari audit yang kita audit. Lalu memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Di sini anti corruption activities memang jadi fungsinya adalah untuk pencegahan seperti itu. Ini kalau kegiatan-kegiatan yang kita biasa lakukan di sini adalah terkait dengan review untuk memperoleh keyakinan yang memadai seperti itu. Ada suara, ada yang mau bertanya? Tidak? Ibu lanjut ya.
Di sini adalah kita dengan melakukan review, contohnya ada review RKBMN, review RKAKL, review laporan keuangan, ini adalah dalam rangka pencegahan. Lalu juga peran kita adalah di sini memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Di sini tugas consulting activities, ini juga kita sudah lakukan. Kita sudah di Itama Badan POM sudah memiliki aplikasi terkait dengan consulting ini, yaitu aplikasi solusi, di mana semua unit kerja di lingkungan Badan POM bisa melakukan konsultasi melalui aplikasi solusi tersebut. Jadi nanti kita menjawab apa-apa pertanyaan yang ada pada aplikasi solusi. Lalu tugas dan fungsinya APIP itu apa? Tadi ini adalah audit, review, evaluasi, pemantauan, lalu kegiatan pengawasan lainnya. Nah, kegiatan pengawasan lainnya ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan yang menunjang dengan kegiatan pengawasan yang ada pada peraturan di Permenpan 220 ya. Jadi nanti bisa kegiatan-kegiatan. Jadi kita di JFA itu kegiatannya banyak nih untuk pengawasan, apapun kegiatan yang kita lakukan bisa kita klaim menjadi angka kredit dalam nanti kita melakukan penilaian seperti itu. Lalu auditornya harus profesional. Di sini perannya juga nih memiliki kompetensi yang tersertifikasi tadi ya. Jadi kalau mau jadi auditor harus ikut diklat dan sudah lulus. Nah, ini baru berarti sudah tersertifikasi, memenuhi kode etik dan standar audit. Jadi kita harus sebagai APIP harus mengikuti kode etik yang ada pada instansi masing-masing dan sesuai dengan standar AIP kalau kita berpegangan pada AIP. Lalu melaporkan hasil penugasan sesuai kebutuhan stakeholder. Nah, ini juga apabila kita diberikan tugas oleh pimpinan, maka seluruh tugas yang kita lakukan ini harus dilaporkan secara tertulis. Nanti ini juga kita sebagai APIP, apapun yang kita lakukan semua nanti harus ada data dukungnya, harus ada bukti bahwa kita telah melakukan segala sesuatu. Lalu melaksanakan tugas secara independen dan objektif. Nah, di sini independensi kita sebagai auditor ini juga ada batasnya. Dan kita harus melakukan secara objektif. Contohnya seperti ini ya. Kalau kita melakukan audit sesuatu auditi, nah mungkin teman-teman nih yang dari shelter nih gambarkannya lebih mudah untuk yang objektif. Mungkin apabila ditugaskan ke tempat yang pernah ditugaskan atau tempat tugas awalnya, umpamanya seperti itu yang shelter. Nah, ini juga tidak boleh subjektif nanti dalam melakukan audit seperti itu ya. Jadi tetap harus bersifat objektif walaupun sebelumnya adalah dari unit tersebut seperti itu. Nah, untuk independen ini kita juga sebatas apa yang kita lakukan. Untuk keputusan ada semua di pimpinan. Jadi keputusan dari apa yang kita lakukan itu adalah sudah tidak independensi kita lagi sebagai APIP, tetapi itu sudah kebijakan dari pimpinan. Jadi kita independensi kita sebatas sampai kita ada batasannya, sebatas kita melakukan pekerjaan ini. Ini kita harus independen. Begitu hasil yang kita sampaikan kepada pimpinan, nanti pimpinan akan memutuskan kebijakan lain, itu sudah ranahnya pimpinan seperti itu. Jadi kita sudah tidak bisa independensinya itu sudah tidak ada lagi seperti itu. Jadi sudah ada kebijakan dari pimpinannya menentukan keputusan apakah tugas-tugas yang kita lakukan itu mau tetap menjadi A, umpamanya A, atau menjadi B, itu tergantung dari keputusan pimpinan.
lalu menjadi anggota organisasi profesi, ini tadi Ibu sampaikan, menjadi anggota AIP. Nah, ini semua peran, tugas, dan fungsi APIP ini ada di peraturan PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP di pasal 11, 48, 51, 52, 53, 54, dan 56. Jadi semua segala sesuatu yang kita lakukan sebagai APIP itu semua harus on the track, jadi harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada. Kita lanjut di sini, tidak ada pertanyaan ya, lanjut ya, karena semua sudah memang harus seperti ini mengikuti aturan. Lalu kita lanjutkan ke kebutuhan JFA. Nah, ini tadi dari awal kan kita sudah melakukan perencanaan seperti itu. Nah, ini kebutuhan JFA ini juga sudah diatur di sini dalam rangka penyusunan dan penetapan kebutuhan JFA ini ada di pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. Lalu ada di pasal 5 sampai 14 PP nomor 11 tahun 2017 tentang manajemen PNS dan surat menteri PAN-RB nomor sekian-sekian tahun 2018. Nah, di sini dalam penyusunan dan penetapan kebutuhan JFA ini, jadi setiap instansi itu harus menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Nah, kalau di kita di inspektorat kan otomatis yang lebih banyak adalah jabatannya adalah JFA, ya, jabatan auditor, jabatan fungsional auditor. Mungkin untuk jabatan akseparis dan jabatan fungsional lainnya itu tidak terlalu banyak seperti itu. Lalu dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun yang diperinci per tahun. Ini tadi dalam kita melakukan analisis kebutuhan. Terus juga harus mendukung pencapaian tujuan instansi pemerintah, lalu diatur berdasarkan restanya, penetapan kebutuhan PNS juga dilakukan sesuai dengan Menteri PAN-RB, dan pejabat penetap kepegawaian ini menyampaikan usulan kebutuhan jabatan fungsionalnya kepada instansi pembina. Kalau untuk JFA adalah nanti ke BPKP untuk mendapatkan rekomendasi sebelum menyampaikan usulan kepada Menteri PAN-RB. Ini semua sudah diatur di dalam peraturan terkait dengan penyusunan dan penetapan JFA. Contoh nih, ada beberapa contoh hasil perhitungan, utamanya dari analisis beban kerja di awal yang kita buat. Kita membutuhkan ada jenjang untuk auditor ahli utama, ahli media, lalu ahli muda, dan anggota tim. Anggota tim ini adalah auditor ahli pertama, penyelia, pelaksana lanjutan, dan auditor pelaksana. Nah, khusus di Badan POM kita hanya memiliki auditor pertama, karena di sini untuk auditor pertama adalah minimal setara dengan S1 atau D4. Untuk Badan POM hanya mengusulkan untuk auditor yang pertama saja, sedangkan untuk penyelia dan ke bawahnya ini tidak dilakukan oleh Badan POM seperti itu. Nah, berdasarkan analisis, umpamanya ada contohnya, akhirnya kita menemukan nih untuk auditor utama kita butuh 1. Nah, saat ini belum ada, berarti kita masih kurang 1. Nah, ini berarti masih bisa nanti diusulkan untuk jenjang auditor utama. Dan berikutnya untuk media juga umpamanya kita butuh 3, baru punya 1, sehingga kita masih perlu 2. Untuk muda juga seperti itu. Jadi makin ke bawah kita butuhnya makin banyak, jadi seperti piramid ya, bukannya piramida terbalik, tapi ini harus seperti piramid, makin ke atas kebutuhannya makin sedikit. Karena di sini nanti jenjang-jenjangnya ini tugas fungsinya beda-beda seperti itu. Lanjut.
Untuk prosedur penetapan formasi JFA, di sini prosedurnya adalah pejabat pembina kepegawaian di instansi masing-masing ini mengajukan surat usulannya kepada BPKP sebagai pembina aktif melalui aplikasi Sibida. Nanti di sini perhitungan formasi kebutuhan JFA dilengkapi perhitungan analisis beban kerjanya. Lalu juga dilampirkan kertas kerja perhitungan formasi, lalu program kerja pengawasan tahunan untuk 2 tahun terakhir yang digunakan sebagai acuan untuk menghitung formasi kebutuhan JFA. Jadi terkait formasi nantinya kita perlu umpamanya auditor utama perlu 2, perlu 3, itu juga nanti ditetapkan oleh BPKP. Jadi saat kita mengusulkan itu nanti akan direview kembali, akan dievaluasi kembali oleh BPKP sebagai pembina, apakah memang betul ini di Badan POM umpamanya butuh auditor utama 2 seperti itu. Itu dilihat dari peran, beban tugas dan lain sebagainya yang mempengaruhi tugas-tugas yang akan dilakukan. Karena nanti kalau kebanyakan nanti tidak bisa naik pangkat. Kalau umpamanya kita sebenarnya hanya butuh 1 auditor utama, tapi ada 2. Nah, otomatis pekerjaan-pekerjaannya auditor utama tersebut kan jadi berbagi nih. Jadi angka kredit yang diperoleh pun jadi terbagi juga, sehingga nanti untuk kenaikan pangkatnya juga lebih tertunda lagi gitu, jadi lebih lama seperti itu. Jadi itu jadi yang kemungkinan kecil tidak akan terjadi pada seluruh KL dan Pemda ya, karena memang dari awal sudah ditentukan berapa sih formasi yang sesuai untuk suatu KL di masing-masing. Nah, dari sini, dari pejabat pembina tadi, mengajukan ke kepala BPKP di sini, kepada Kapus Binnya, nanti di Kapus Binnya akan diteliti syarat-syarat ini tadi yang sudah disampaikan, pengajuannya melalui aplikasi dengan data dukung, nah ini untuk teliti tadi, lalu nanti memberikan rekomendasi kepada penetapan formasinya. Lalu menterikannya di sini nanti menerima usulan dari BPKP, nah, hasil evaluasinya tadi untuk menetapkan kebutuhan jumlah dan jenis jabatan. Ada kementerian lembaga, ini Ibu fokus di sini pada JFA ya, di Badan POM, lalu mengevaluasi usulannya dari PPK dengan memperhatikan rekomendasi dari instansi pembina, lalu memberikan nota persetujuan. Nanti apabila disetujui, ini nanti akan keluar kebutuhannya apakah sesuai dengan permintaan kita atau nanti ada penyesuaian. Sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, kita lanjut untuk pengangkatan JFA. Nah, untuk pengangkatan JFA di sini dasar hukumnya adalah sesuai Permenpan 220 tahun 2008 tentang jabatan fungsional auditor dan angka kreditnya. Jadi di sini mengatur angka kredit. Jadi di angka kredit ini nanti ada 3 kelompok utama, yaitu ada kelompok pengawasan, lalu pengembangan profesi, dan kegiatan penunjang. Nah, untuk masing-masing komposisi itu juga ada nilainya atau ada kriterianya, ada batas minimalnya yang bisa minimal harus diperoleh oleh seorang auditor untuk memenuhi persyaratan untuk naik pangkat. Ini diatur pada Kemenpan 220. Lalu di PP 11 tahun 2017 juga ini tentang manajemen PNS di pasal 75 sampai 90. Lalu pengangkatan pertama ke dalam JFA ini untuk pengangkatan pertama berdasarkan PP nomor 17, lalu berdasarkan Permenpan 13.
Selanjutnya nanti surat Kemenpan nomor B568 ini tentang pengangkatan ke dalam jabatan fungsional melalui pengangkatan. Lalu kalau SE nomor 13 ini mengatur terkait pengangkatan pindahan dalam JFA hari utama bagi PNS yang mengikuti JPT. Nah, ini biasanya untuk pengangkatan perpindahan mungkin mantan dari auditor, bukan auditor, jadi dari struktural ya, dari JPT, dari Irtama kan kalau eselon 2 itu pensiun di usia 60 tahun. Kalau tidak mau pensiun, masih tetap ingin berkarya seperti itu bisa beralih mengikuti perpindahan ke JFA ahli utama. Tapi ini juga nanti ada prosedurnya tersendiri untuk mengikuti pelatihannya terlebih dahulu seperti itu. Lalu ada juga surat keputusan Pusdin nomor S626 ini tentang panduan usulan melalui aplikasi Sibijak. Jadi baik pengusulan JFA yang pertama, perpindahan maupun yang lainnya ini semua dilakukan melalui aplikasi Sibijak. Sudah ada di BPKP aplikasinya. Jadi nanti teman-teman calon auditor juga melakukan penghitungan angka kreditnya untuk tiap semester ini menggunakan aplikasi Sibijak. Makanya kemarin saat nyusun SKP, di SKP kan harus diisi angka kredit ya, seperti itu ya. Ibu sampaikan ya udah asal ada aja yang untuk di SKP karena memang tidak nge-link dengan aplikasi Sibijak. Jadi nanti penghitungan SKP-nya, penghitungan angka kredit pada SKP dengan Sibijak itu bisa berbeda seperti itu. Yang untuk di Sibijak ini benar-benar apa yang kita lakukan semuanya bisa masuk ke dalam hitungan angka kredit. Selanjutnya di sini untuk pertimbangannya pengangkatan JFA yaitu yang tadi ya, ada formasi jabatan, beban kerjanya, kompetensi, anggaran ini juga sangat penting karena nanti kalau sudah diangkat menjadi auditor tapi kita tidak memiliki anggaran untuk memberikan penggajiannya, tunjangannya seperti itu, lalu nanti tukinnya juga kan berpengaruh ya. Di anggaran ini untuk menjadi seorang auditor itu nanti kan ada tunjangan jabatan auditor dan tukinnya juga berpengaruh seperti itu. Nah, ini anggarannya harus siap juga. Lalu yang gak kalah penting ini adalah penilaian pimpinan. Jadi walaupun semuanya ini ada, tapi dianggap pimpinan kita tidak mampu untuk menjadi seorang auditor, itu bisa saja tidak akan diusulkan menjadi auditor. Prosedur pengangkatannya ke dalam JFA bagaimana sih? Ini di pasal 27 ayat 6 sesuai Permenpan 220 tahun 2008, pengangkatan dalam jabatan auditor terampil dan auditor ahli dilakukan setelah mendapat persetujuan teknis secara tertulis dari instansi pembina. Yang tadi Ibu sudah sampaikan di awal, jadi harus sudah nanti memiliki angka kreditnya nanti semua dari pembinanya. Lanjut, untuk pengangkatan PNS dalam JFA oleh PPK wajib didahului dengan adanya persetujuan pengangkatan dari BPKP selaku instansi pembina. Di sini kan aktif BPKP, PPK ya. Nah, untuk aktifnya di sini, unit inspektorat mengajukan usulan, tadi sudah disampaikan, surat usulan dilengkapi dengan kelengkapan dokumen persyaratan, ditujukan ke BPKP, nanti di BPKP akan dilakukan evaluasi, jika disetujui untuk pengangkatan, maka akan direkomendasikan untuk pengangkatan dan dikeluarkan prakteknya pertujuan teknis yang berisi di sini nanti angka kredit yang dimiliki
sebagai dasar atau angka kredit awal sebagai dasar nantinya perhitungan angka kredit selanjutnya pada auditor masing-masing. Ini nanti dilihat pendidikannya. Biasanya kalau S1 itu dapat angka kreditnya 100, kalau S2 dapatnya 150. Nah, disinilah Badan POM ini kemarin jadi banyak kita posisi di tengah karena Badan POM itu banyak yang apoteker di awal-awal ya. Jadi kalau apoteker itu kan masuk menjadi CPNS awal itu golongannya sudah 3B. Iya ya kalau nggak salah 3A ya, tetap 3A apa 3B sih, lupa Ibu. Tapi dia karena tetap ya 3A, namun saat pengajuan praktek ini karena dia dianggap S2, maka dinilainya pendidikannya itu jadi 150. Nah, disinilah nanti banyaknya ketinggalan teman-teman yang auditor pengangkatan pertamanya pendidikannya berbeda. Umpamanya di sini yang apoteker siapa? Reni ya? Reni apoteker. Oh bukan. Siapa yang apoteker di sini? Adakah yang apoteker? Saya, Bu. Siapa? Bu. Rizky, Bu. Itu. Nah, ini nanti yang apoteker bisa unggul nih di awal pengangkatan pertama di prakteknya. Unggul 50 poin dalam angka kreditnya karena apoteker itu nanti dianggap S2. Jadi penilaiannya dapat angka kredit 150, sedangkan sarjana lainnya hanya dapat 100. Nah, sehingga kemungkinan jadi apotekernya itu bisa memperoleh angka kredit yang lebih tinggi ya di awal ya. Nah, untuk penjenjangan selanjutnya juga bisa jadi lebih cepat karena di aturannya itu nanti sebenarnya setelah untuk naik pangkat itu setelah menduduki jabatan ini kalau kita ambil secara naik pangkat reguler gitu ya. Biasanya kan kalau yang bukan fungsional tertentu itu naik pangkat setiap 4 tahun sekali ya, naik pangkat otomatis. Yang penting SKP-nya bagus, tidak memikir membuat angka kredit dan lain sebagainya. 4 tahun otomatis naik pangkat, 4 tahun naik pangkat itu. Nah, kalau kita dihitung seperti itu 4 tahun itu biasanya kita di 2 tahun di dalam 2 tahun menduduki jabatan auditor, umpamanya auditor pertama. Auditor pertama itu untuk pangkat 3A dan 3B. Nah, ini jadi nanti sebelum kalau untuk naik pangkat dari 3A ke 3B itu tidak ada masalah karena tidak harus ikut diklat. Jadi cukup mengumpulkan angka kredit saja. Kalau angka kreditnya sudah cukup sesuai persyaratan itu bisa otomatis naik pangkat ke 3B. Tetap jenjang jabatannya di auditor pertama. Nah, ini apabila dari 3B akan naik pangkat ke 3C. Nah, inilah yang akan ada peningkatan kompetensi. Selain mengikuti diklat penjenjangan, istilahnya ya kalau di kami di JFK itu adalah penjenjangan untuk dari auditor pertama ke auditor muda atau dari tingkat anggota tim ketua tim. Jadi pada saat kedudukannya ada di posisi auditor pertama golongan 3B minimal 2 tahun dan memperoleh angka kredit yang sudah memenuhi persyaratan untuk mengikuti diklat penjenjangan ketua tim atau untuk penjenjangan auditor muda itu bisa didaftarkan mengikuti pelatihan seperti itu. Nah, ini diperhitungkan seperti itu karena yang tadi awal Ibu sampaikan diberi kesempatan yang tadi itu 2 tahun ya untuk maksimal bisa bersertifikasi seperti itu. Jadi mulai dari diklat lalu nanti lulus seperti itu. Nah, jadi nanti ini setiap mau naik jenjang jabatan
itu kita harus mengikuti diklat dan harus lulus. Jadi kalau nggak lulus ya nggak bisa naik jabatan, seperti itu. Jadi memang lebih berat dibanding JF yang lain ya. Seperti kalau JF yang lain juga kayaknya belum ada diklat-diklat, belum ada sertifikasinya. Ini kalau auditor itu sudah ada dari awal Ibu di 2001 itu, dari sebelum-sebelumnya itu memang sudah bagus ininya untuk penjenjangan auditor ini. Jadi benar-benar. Jadi kalian nanti siap-siap setiap mau naik pangkat, mau naik jabatan, bukan naik pangkat, mau naik jabatan itu harus diklat terlebih dahulu, lalu harus lulus. Setelah lulus baru bisa diangkat jabatannya terlebih dahulu. Jadi yang disesuaikan adalah jabatannya terlebih dahulu, baru nanti pangkatnya. Jadi umpamanya tadi dari pertama yang 3B maupun 3C, ini setelah ikut diklat, sudah lulus, bersertifikasi, angka kreditnya sudah cukup memenuhi untuk naik pangkat di 3C, maka dia dinaikkan dulu jabatannya. Karena kan kalau untuk naik pangkatnya itu, naik golongan itu adalah periodenya hanya April dengan Oktober. Sedangkan untuk naik jabatan ini periodenya tidak harus April dan Oktober seperti itu. Jadi bisa dari Januari, bisa Februari. Nah kalau sudah umpamanya di Januari, Februari atau sampai Maret sudah menduduki jabatan yang muda, nah nanti itu bisa diangkat untuk per April untuk jabatan naik golongannya menjadi 3C seperti itu. Nah, begitu juga untuk ke Madya. Madya ini berarti di posisi 3D. Posisi 3D kita mengikuti diklat penjenjangan auditor Madya atau pengendali teknis. Begitu juga nanti kalau sudah lulus, angka kredit cukup, baru bisa diangkat menjadi auditor Madya golongan 4A. Nah, ini yang Ibu akan sampaikan. Kemarin saat lagi shelter nih, yang teman apoteker dapat penjelasan nggak? Kalau sebenarnya kan kalau apoteker secara tidak menjadi JFA ya, itu kan bisa naik pangkatnya mentok di 4A, otomatis ya bisa sampai 4A, seperti itu. Nah, nanti kalian bisa saja akan terhambat. Ya, Ibu kasih penjelasan jeleknya ya, seperti itu ya. Yang apoteker nih terutama. Mungkin nanti kalian sesama teman-teman apoteker, umpamanya masuk dari awal sama nih. Nah, begitu sampai mau ke 4A, teman yang satu ini yang bukan auditor bisa mulus ke 4A, sedangkan kalian yang auditor kemungkinan bisa terhambat. Ya pertama tadi itu karena memang formasi untuk yang lebih tinggi itu kan lebih sedikit, nah ya seperti itu. Lalu juga kemungkinan besar itu perolehan angka kreditnya itu udah agak sulit karena makin tinggi jabatan dan pangkat itu perolehan angka kreditnya walaupun dibutuhkan lebih banyak, tetapi itu pengaliannya juga lebih besar ya. Kalau untuk pertama itu 0,01, pengalinya untuk muda 0,02 dan untuk madya 0,03. Tapi secara ini sama sih, cuma hanya dikali pengalinya itu saja. Nah, Ibu contohkan di sini beberapa teman-teman. Jadi nanti kalian udah siap nih kalau yang apoteker terutama ya. Yang apoteker jadi jangan nanti iri melihat temannya bisa mulus ke 4A. Nah, ini belum bisa 4A nih gitu. Contohnya di kami itu banyak. Salah satunya juga ada yang hasil shelter juga. Itu apoteker. Nah, itu untuk jangankan untuk ke golongan 4, untuk naik ke muda saja, itu masih belum bisa naik. Dia sudah lulus sertifikasi untuk auditor penjenjangan mudanya.
tapi angka kreditnya belum terpenuhi, sehingga dia belum bisa naik angkatnya ke golongan 3C seperti itu. Nah, mungkin temennya kan secara yang ini kan lulus tuh mulus aja ya, yang bukan DFA. Nah itu ada kendala seperti itu. Itu ada teman kita yang shelter ada seperti itu. Juga ada yang seperti ini. Sebenarnya dia itu harusnya sudah bisa 4A. Namun itu tadi karena angka kredit lagi. Jadi untuk penjenjangan sudah tersertifikasi, namun untuk angka kredit belum tercukupi. Terutama biasanya angka kredit yang agak sulit dicapai itu diperoleh adalah makin ke atas itu untuk pengembangan profesi, karena deltanya cukup besar. Dan setiap kita naik pangkat, deltanya itu jadi 0 lagi. Walaupun secara kumulatif angkanya nilainya tetap bertambah, tetapi deltanya hilang, deltanya kembali ke 0. Seperti itu. Nanti ada mungkin di bawah ya. Jadi nanti kita banyak yang sulit tuh seperti itu. Contohnya saja Ibu nih. Ibu sudah 5 tahun di jabatan auditor madya dengan angka kredit. Sebenarnya untuk kumulatif, Ibu tuh sudah dari 2 tahun lalu itu Ibu enggak 2 tahun ya, kurang lebih 1,5 tahun lalu Ibu sudah bisa naik pangkat ke 3C secara kumulatif ya, secara total angka kredit. Namun di satu komponen di pengembangan profesi, Ibu masih kurang deltanya. Karena deltanya untuk Ibu naik pangkat ke 4C itu harus 15, seperti itu. Nah, ngumpulin dalam kurun waktu dari 4B ke 4C itu 15 itu, kalau teman-teman yang tidak suka menulis, yang jarang bisa menulis, hanya mengandalkan tugas-tugas dari rutin, istilahnya rutin auditor gitu ya, tidak dibantu dengan menulis, itu akan sangat sulit sekali memperoleh angka kredit di penjenjangan profesi, di pengembangan profesi seperti itu. Nah, selain itu, Ibu kenapa bisa 5 tahun ini? Itu juga kemarin begitu keluar angka kredit, Ibu keluar angka kredit yang dinyatakan sudah bisa naik pangkat 4C, itu sebenarnya di semester 2, jadi angka kredit Ibu itu untuk semester 1 tahun 2021 itu ditetapkan oleh BPKP dengan angka kredit posisi semester 1 2021, Ibu sudah bisa naik pangkat ke 4C. Ya. Jadi ini Ibu kasih apa ya, yang susah-susahnya dulu ya. Mudah-mudahan sih nanti kalian mulus-mulus aja. Semester 1 2021 dapat PAK dari BPKP dengan posisi bisa naik pangkat ke 4C. Namun, Ibu tidak bisa langsung di 2021 kemarin diusulkan naik pangkat per Oktober. Seharusnya kan secara reguler harusnya bisa ya per Oktober, karena kan angka kreditnya semester 1 sudah tercapai. Itu kemarin kendalanya hanya karena keterlambatan kita memperoleh PAK-nya. Karena untuk PAK yang sudah golongan 4B ke atas, itu yang menilai bukan instansi lagi. Bukan instansi masing-masing, tetapi yang menilai adalah BPKP. Nah, di BPKP kan banyak nih, semua KL yang udah golongan 4B ke atas dinilai oleh BPKP. Bisa bayangkan berapa banyaknya auditor seluruh KL dan Pemda ya. Nah, sehingga itu, sedangkan di peraturan Badan POM yang melalui aplikasi
Sispo ya kalau nggak salah. Itu untuk naik pangkat di Oktober, di Juni kalau nggak salah ya, Juni atau Juli, itu sudah harus diusulkan. Nah, seperti itu. Lebih dari Juli sudah tidak bisa diusulkan untuk naik pangkat di Oktober. Nah, sehingga Ibu akhirnya naik pangkatnya diusulkan ke April 2022 ini dengan posisi angka kredit yang per semester 1 2021. Nah, untuk semester 2 2021, ini kan Ibu tetap melakukan penilaian. Nah, ini ada kerugiannya lagi untuk pengembangan profesinya. Jadi karena Ibu belum diangkat di Oktober, berarti yang semester 2 di 2021, angka kredit Ibu untuk pengembangan profesi ini akan hangus. Hangus secara delta ya, bukan secara kumulatif ya, hangus secara delta. Jadi Ibu rugi 1 semester di periode semester 2 2021. Jadi nanti angka delta Ibu, begitu Ibu dapat SK naik pangkat, SK pengangkatan di 4C, nah itu kan dipakai, walaupun yang dipakai adalah yang semester 1 dengan delta sekian. Nah, tapi yang semester 2 ini deltanya nanti 0. Seperti itu. Jadi, walaupun umpamanya Ibu memperoleh 3 nih dalam 1 semester angka kreditnya, tapi deltanya tetap begitu 0. Kumulatif tetap 3-nya bertambah. Nah, itulah kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh auditor dalam dalam pengangkatan maupun dalam untuk peningkatan jabatan peran seperti itu. Jadi kalian harus siap-siap. Kita lanjut. Ada yang mau ditanya? Nggak ada yang chat? Lanjut saja ya. Izin Bu, ada yang bertanya. Oh ya, silakan. Siapa? Mari. Mas Cep. Izin Bu, saya Rizky Bu. Ya. Tanya, Bu. Kan saya dari shelter ya Bu. Kemudian latar belakang juga apoteker Bu. Nah berarti kan statusnya saat ini kan difungsional umumkan dulu ya Bu. Atau bagaimana? Betul kan ya Bu ya, fungsionalkan umum dulu. Nah terus kan Ibu bilang nanti pengangkatan pertamanya itu setelah 2 tahun, kemudian pengumpulan angka kredit dan diklat. Seperti itu kan ya Bu ya? Iya. Nah kalau saya melihat saya masuknya 2019, berarti di tahun depan saya sudah bisa secara reguler ke 3C dulu kan ya Bu ya? 3C. Secara reguler ya? Bu. Sekarang udah 3B. Iya Bu, saya 3B Bu. Kalau posisinya belum menjadi auditor, masih fungsional umum dulu ya, itu bisa naik ke 3C. Namun nanti saat diangkat tetap menjadi auditor pertama. Nah, iya Bu, itu pertanyaan saya Bu. Jadi jabatannya walaupun pangkatnya nanti sudah 3C ya. Kalau 3C kan secara normal ini sudah auditor kan jenjangnya sudah auditor muda, seperti itu ya. Nah, kalau shelter dan tadi di saat menjadi fungsional umum bisa naik pangkat dulu seperti itu. Naik ke 3C, oke naik sudah posisi 3C, tapi begitu diusulkan pengangkatan pertama nanti tetap menjadi auditor pertama, bukan otomatis menjadi auditor muda. Walaupun posisi ya, Bu. Ya Bu, ya. Itu sih pertanyaan saya Bu. Karena kan baru pengangkatan pertama kan ya Bu ya. Ya, ikut pengangkatan. Dan kreditnya berarti nanti jenjangnya auditor pertama. Dan angka kredit pengumpulan pertamanya berarti saya cukup 50 aja kan ya Bu ya, karena kan diambil dari profesi, apa namanya, ijazah profesi, sudah 150 Bu. Ya, memang ya itu tadi Ibu sampaikan beruntungnya kalau apoteker itu dianggap S2 sehingga memperoleh nilai untuk pendidikan 150. Itulah keuntungannya dibanding dengan yang bukan auditor ya. Itu ya udah
udah punya bekal tambahan lah istilahnya 50 gitu ya. Ya, modal 50. Ya, Bu. Ya, modal 50 tuh dibanding Oke, yang Bu. lain nih, dibanding siapa? Reni, Karin. Nah, Karin cuma dapat 100 tuh. Nah, tapi walaupun seperti itu, tetap auditor pertama. Nah, untuk umpamanya karena sudah memperoleh 150 dari pendidikan, jadi mungkin saat diangkat, di perteknya ini nih, di pertek dengan angka kredit yang diajukan, jadi selama belum diangkat kan sudah melakukan kegiatan-kegiatan menjadi auditor gitu ya. Nah, saat mau diangkat itu kan kita mengajukan angka kredit, mungkin bisa dapat tambahan 11 atau ini sepertinya nggak akan banyak juga. Jadi jangan berharap juga tadi kamu bilang tinggal cari berapa? Tinggal cari 50 gitu ya untuk muda gitu ya. Itu jangan diharapkan juga seperti itu. Jadi jangan terlalu muluk, daripada nanti terlalu muluk kecewa, lebih baik ini Ibu kasih pahitnya saja seperti itu ya. Nah, karena di Inspektorat 2 itu ada Mbak Helmi, sampai sekarang juga dia belum bisa naik ke jenjangnya auditor muda karena angka kreditnya itu tinggal kurang berapa gitu. Nah, umpamanya kamu nih Ibu contohkan di angkat pertama sudah punya ngantongin pendidikan 150. Lalu seluruh kegiatan yang melakukan kegiatan auditor dinilai selama kurun waktu sampai akan diusulkan ini memperoleh 10 atau 11. Itu karena kan pengalinya 0,01 ya. Jadi nggak akan banyak itu nilainya. Seperti itu ya. Umpamanya seperti itu. Kalaupun mentok-mentoknya 15 deh gitu ya, karena di pengali 0,01 berarti kan hanya punya 165. Ya. Di posisi sudah 3C, angka kredit baru punya 165. Jenjangnya adalah jabatan auditor pertama. Nah, untuk kemuda itu kan masih perlu 35 lagi kan? 35 total. Iya, Bu. Ya, 35 total. Ini nanti untuk delta PP-nya berapa, untuk pengawasan berapa, untuk penunjang berapa, itu ada semua di Permenpan 220, komposisinya berapa-berapanya itu ada. Nah, untuk mencari 35 ini lumayan. Ibu bilang lumayan, karena angka kredit rata-rata untuk auditor pertama per semester itu hanya paling sekitar nggak sampai 15. Ibu saja auditor madya satu semester itu hanya dapat sekitar 25. Itu pengalinya 0,03. Itu maksimal, 25 itu udah maksimal. Karena kan nanti ada perhitungan angka kreditnya kan hari kerjanya itu kan dikurangi cuti, dikurangi hari libur, hari kerja, jamnya juga yang ini hanya sehari dibatasi, dinilai hanya 6,5 jam untuk penghitungan angka kredit ya, seperti itu. Itu maksimal Ibu tuh seringnya dapat sekitar 20-an sampai 25. Itu untuk madya, pengali 0,03. Nah, bayangkan kalau untuk yang pertama, berarti sepertiganya kan? Tuh, bayangkan. Itu untuk yang pertama pengalinya 0,01, berarti sepertiga dari yang Ibu. Seperti itu ya. Nah, itulah angka kredit yang diperoleh per semester. Karena juga nggak mungkin bisa dinilai, jadi umpamanya satu hari kita punya 2 surat tugas. Nah, surat tugas pertama ini bisa full dinilai 6,5 jam dalam satu hari. Nah, surat tugas kedua itu hanya dihargai 1 jam saja. Padahal kita mengerjakan 2 tugas di hari yang sama. Gitu ya. Jadi rewardnya juga nggak banyak. Rewardnya nggak banyak.
Bisa, bilang, Bu, kalau lembur gimana? Boleh, ada lembur. Tapi sepanjang pengalaman Ibu jadi auditor, kita tidak pernah mengklaim lembur. Karena apa? Pertama, itu sangat sulit. Jam lembur juga dibatasi, satu semester itu maksimal bisa mengklaim lembur hanya 60 jam. Dan persyaratannya juga itu kelengkapan datanya banyak sekali. Seperti itu. Jadi sepanjang Ibu jadi auditor sampai sekarang Ibu belum pernah mengklaim untuk jam kerja lembur. Jadi paling hanya jam kerja tugas aja, double tugas. Itu pun baru beberapa tahun ke belakang ya bisa dihargai. Tadinya enggak sama sekali, ya udah tugas tumpuk salah satu yang diambil, yang satunya ya sudah wassalam, nggak bisa dinilai. Seperti itu. Ya, kemarin lagi mau jadi auditor, sampaikan nggak seperti itu susahnya. Karena ya, auditor yang curhat ke Ibu hasil shelter yang duluan, yaitu, wah, saya waktu awal nggak diceritakan seperti itu, Bu. Jadi saya nggak tahu. Sekarang dia menyesal menjadi auditor. Ada yang seperti itu. Nah, kalau Ibu sekarang Ibu sampaikan nih dari awal. Gitu. Tapi juga ya jangan terus akhirnya mundur gitu ya, jangan. Tapi terus jalankan saja. Seperti itu. Cepat-cepat apa namanya nggak usah takut lah gitu ya. Pasti tetap sih bisa naik pangkat, cuma ya itu tadi kalau yang shelter memang agak kesulitannya nanti ya di antara golongan dengan jabatan yang itu tidak bisa sesuai, kecuali kalau pengangkatan dari CPNS. Kalau dari CPNS itu mulus sesuai. Golongan 3A ya masuknya pertama, nanti dia naik 3B, itu jenjangnya tetap. Nah, kalau yang shelter ini karena kan pangkatnya nih, golongannya udah lebih tinggi ya. Ini kemarin yang diterima maksimal 3B ya? Rata-rata ya? Iya, Bu. Kalau nggak salah kemarin persyaratannya 3B. 3B iya, ya maksimal. Iya, Bu. Maksimal 3B. 3B. Nah, itu mungkin kendalanya nanti untuk ini seperti itu. Tapi jangan gentar, tetap harus dilakukan karena sudah menjadi keputusan ya harus dijalankan. Jangan menyesal ya menjadi auditor, harus berani. Kita lanjut. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait ini? Cukup? Cukup, terima kasih, Bu. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini jenis pengangkatan JFA-nya. Ini tadi sampaikan pertama, perpindahan, penyesuaian, promosi. Nah, yang di kita ini, baik yang shelter maupun yang dari CPNS, kita akan melakukannya di sini, di pertama. Di perpindahan nggak ada, di penyesuaian nggak ada, di promosi juga nggak ada. Ini jadi nggak usah Ibu jelasin ya, yang ini aja tadi. Nah, ini tadi kan udah Ibu jelasin panjang lebar nih, bagaimana mau menjadi auditor pertama. Oke. Bisa lanjut ya. Nah, pengangkatan pertamanya di sini. Di syaratnya tadi auditor terampil kita lewati saja karena di Badan POM tidak ada yang terampil, adanya hanya yang auditor madya, auditor yang ahli saja untuk S1 atau D4. Nah, ini ada syaratnya itu harus PNS, ijazahnya minimal S1 atau D4. Lalu pangkat tenaga muda golongannya ini kalau yang melalui CPNS ya, melalui CPNS ini 3A. Kalau yang sudah dari shelter ya berapapun ya diterima golongan ruangnya, tetapi tetap jabatannya nanti masih yang pertama. Lalu harus ada unsur untuk penilaian SKP-nya di sini minimal 2 tahun nih. Kalau di kita di Badan POM, kalau ini persyaratan secara aturan yang ada di tadi yang Ibu sampaikan di depan tuh sesuai peraturan ini 1 tahun, tapi di Badan POM diminta untuk SKP 2 tahun terakhir. Memang Badan POM ini selangkah lebih maju, jadi segala sesuatunya tuh lebih ketat ininya persyaratannya. Lanjut.
Untuk ini pengangkatannya berdasarkan Permen tadi sudah Ibu sampaikan. Di sini mana CPNS yang berasal dari formasi jabatan fungsional yang diangkat sebagai PNS paling lama 1 tahun, wajib diangkat dalam jabatan fungsional tanpa harus mengikuti dan lulus uji kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Nah, ini keuntungan dari CPNS yang formasinya auditor untuk memenuhi formasi auditor. Ini kalau untuk yang shelter nggak berlaku ya, tapi kayaknya di Badan POM juga tetap kita walaupun di peraturannya bisa seperti ini, tapi secara apa ya, penerapan kebijakan Badan POM ini tetap yang diangkat yang sudah bersertifikasi seperti itu untuk yang CPNS pun. Lalu paling lama 3 tahun setelah diangkat dalam JF wajib mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan fungsional. Untuk yang ini tadi yang CPNS, jadi kalau yang CPNS-nya diangkat, ini sebenarnya bisa diangkat, lalu setelah 3 tahun selama dia sudah diangkat, umpamanya dia tidak bisa lulus nih, ini umpamanya tidak bisa lulus, maka dia tidak akan bisa jadi auditor, seperti itu, yang CPNS. Lalu pejabat fungsional yang belum mengikuti dan atau tidak lulus pendidikan dan pelatihan fungsional tidak diberikan kenaikan jenjang 1 tingkat lebih tinggi. PNS yang belum diangkat dalam JF dan belum mengikuti dan lulus pendidikan, maka juga jabatan fungsionalnya sesuai dengan formasi jabatan saat melamar CPNS. Oke ya, kita lanjut saja. Ini perpindahan, nggak usah lah ya, kalian nggak ada yang perpindahan, nggak usah masuk perpindahan. Ini pengangkatan perpindahan juga nggak usah, nanti malah makin, yang penting adalah pengangkatan pertama. Nah, ini passing juga nggak ada. Passing ini biasanya dilakukan periode tertentu. Jadi kalau ada BPKP sebagai pembina dan Kemenpan itu ada surat edaran bisa dilakukan passing seperti itu. Nah, ini bisa ada dilakukan passing. Nah, kalau passing ini keuntungannya adalah seperti yang shelter nih. Umpamanya tadi Rizky saat mau diangkat sudah pangkat 3C. Kalau ikut passing itu bisa otomatis walaupun ikut awal tetap diangkat di pertama, setelah itu bisa mengikuti diklat lagi, jadi dipercepat karena sudah 3C, waktunya itu mengikuti diklat lagi untuk penjenjangan ketua tim, seperti itu. Atau tergantung aturan passingnya, atau bisa juga ada yang pernah ada passing jadi langsung diangkatnya sesuai dengan golongan saat diangkat seperti itu. Nah, ini adalah kondisi tertentu saja, tidak selalu ada setiap tahunnya, dan peraturannya jadi kalau ada passing nanti akan ada peraturan seperti itu. Nah, passing ini untuk tahun ini nggak ada ya. Lanjut, passing nggak usah. Pengangkatan kembali ini pengangkatan kembali mungkin Ibu jelaskan sedikit aja. Jadi nanti apabila auditor setelah 5 tahun menjadi auditor tidak memperoleh angka kredit yang cukup, itu nanti dapat peringatan kalau sudah akan diberhentikan sementara nih untuk jadi udah dapat peringatan dulu nih, dikasih Anda sudah 5 tahun, angka kreditnya untuk naik pangkat ke golongan berikutnya belum bisa tercapai. Nanti apabila sudah 6 tahun tidak tercapai juga angka kreditnya, maka akan diberhentikan secara sementara. Seperti itu. Nah, nanti tapi tetap jadi auditor, tugas-tugasnya tetap sebagai auditor, hanya ini tidak bisa begitu nanti dapat angka kredit mencukupi, ini diangkat kembali, dan jenjangnya sama dengan posisi terakhir di saat diberhentikan. Ya. Kita lanjut. Ini pemberhentian dari CFA itu tadi sudah Ibu sampaikan. Ya. Ada poin
poin A dan E tidak dapat diangkat kembali. A-nya kalau mengundurkan diri ya otomatis lah, namanya mengundurkan diri ya tidak akan bisa ini lagi ya, diangkat kembali ya. Ini. Jadi poin B, C, D, dan E dapat diangkat kembali dalam JFA sesuai dengan jenjang terakhir apabila tersedia lowongan. Ini juga ada apabila tersedia lowongan. Kalau nggak ada formasi ya tetap tidak bisa. Seperti itu ya. Mengangkatkan kembali dengan proses yang sama. Nah ini nanti setelah awal tadi sudah Ibu sampaikan, dapat persetujuan pengangkatan. Nanti ini akan disampaikan ke BPKP ya. Ini dokumen-dokumen pendukung nih. Ada surat-surat pengangkatan, lalu rekomendasi pengangkatan, dokumen-dokumen ini SK pengangkatan dalam JFA. Jadi mungkin ini yang kita lihat kali rekomendasi. Nah, ini bisa terlihat nggak? Terlihat jelas nggak? Nah, di sini nih nanti saat pengangkatan pertama praktek seperti ini. Jadi si auditor A dapat pangkatnya apa, golongannya berapa, nanti dapat angka kreditnya seperti ini. Nah, nih contohnya nih. Contohnya pengatur, pengatur ya, jangan pengatur ya. Oke. BPKP nyatanya pengatur, ya nggak apa-apa deh pengatur di sini pendidikan formalnya 60, diklat 1,5, lalu ada pengawasan dia dapat 5, ini dapat sekian dari totalnya. Berarti dia cuma dapat nih, saat pengangkatan pertama dia hanya dapat angka kredit 9. Kalau dilihat dari sini, dari pendidikan ya. Saya tahu. Mana? Jadi 60 dan diklat ini 61,5, ini sudah otomatis semua sama, nanti yang jenjang pendidikannya ini, nah berarti dia hanya dapat berapa nih? 69 dikurang 61,5, nggak sampai 7 ya. Itu untuk auditor yang golongan 2C. Ini salah satu contoh aja prakteknya. Nanti kalian juga dapat praktek seperti ini. Baru bisa diangkat jadi auditor. Nah, ini surat pengangkatannya nanti jadi auditor. Nih, kalau udah jadi auditor, ini. Nah, tunjangan jabatannya juga auditor madya dengan PFM madya lebih tinggi PFM madya loh. Jangan iri lagi ya. Karena PFM madya tunjangannya lebih besar. Ini yang madya Ibu hanya dapat tunjangan 1,1. Kalau PFM madya dapatnya berapa tuh? Kayaknya lebih besar deh. Oke, nah, ini salah satu contoh. Ini Pak awal. Nah, ini Pak awal dari praktek yang tadi. Nanti ini seperti ini. Ini dicontohkannya auditor utang, jabatan auditor utang. Auditor utama aja cuma dapatnya sedikit. Contoh saja. Ini pengusulan sudah tadi Ibu sampaikan nanti melalui aplikasi Sibijak. Ini cara pengusulan ke aplikasi. Pengusulan dan pengangkatan masih sama. Mungkin itu aja cukup ya untuk yang kenaikan pangkat, jabatan, pemberhentian. Mungkin nanti bisa di sesi berikutnya aja, Jihan. Jadi ini Ibu sudahi sampai di pengangkatan pertama aja. Biar nanti kalau sudah jadi ini kan nanti kan akan ada PKS berikutnya ya. Nah nanti ini untuk selanjutnya di sesi berikutnya jenjang karirnya seperti apa. Jangan dulu di ini kan, kita ke ini saja dulu, fokus ke
jenjang karir nanti saja. Masih banyak nih. Kalau ini bisa berhari-hari. Mungkin itu materi dari Ibu terkait pelaksanaan JFA di lingkungan Badan POM. Jadi memang tidak semuanya peraturan yang ada itu Badan POM mengikuti, tapi Badan POM juga memiliki kebijakannya yang tadi Ibu sampaikan. Harusnya bisa ini di Badan POM seperti ini karena ada siswa, ada apa seperti itu. Jadi kadang-kadang ya begitulah akhirnya. Dengan kebijakan yang ada internal bisa jadi menghambat juga untuk yang lain. Ini chat ada apakah ada yang bertanya kan di ya, kami daftar lagi. Oke, Bu. Ibu kembalikan ke moderator, silakan moderator. Terima kasih, Bu, sebelumnya. Teman-teman, apakah ada pertanyaan untuk terkait jabatan fungsional auditor? Apakah ada, teman-teman? Sudah jelas ya, tadi Ibu panjang lebar ya. Panjang dan lebar, Bu. Panjang lebar kali tinggi wah jadi luas deh. Mudah-mudahan nanti calon-calon auditor Badan POM bisa lebih baik lagi, proses pengangkatan dan kenaikan pangkatnya jadi mulus ya. Tapi yang pengalaman kemarin yang shelter ada beberapa yang terhambat sih. Mungkin saya bisa bertanya, Bu. Boleh, silakan. Bagi kami yang shelter, mungkin ada tips-tipsnya untuk, ini kan sudah terlanjur kecemplung istilahnya. Jangan bilang terlanjur. Ya, kemarin saat mau ikut shelter nggak mencari tahu dulu. Sudah tahu mencari gitu tahu sih, Bu. Cuma apa namanya kedepannya gitu. Apa namanya mungkin ada tips dan triknya gimana untuk menjadi auditor, terus untuk lulus jadi auditor gimana, Bu? Untuk lulus ya itu tadi Ibu sampaikan saat diklat, saat mau ujian, kalau kita merasa kira-kira dari seluruh pelajaran yang akan diujikan itu kira-kira kita tidak akan mampu lulus semua, kan kita bisa mengukur kemampuan kita sendiri ya, seperti itu ya. Tidak akan bisa mampu lulus semua, ya kita ini kan aja nih kira-kira kita kuasai berapa pelajaran, nggak usah malu sama temen, nggak usah, itu di auditor itu udah biasa. Lulus mau 2 kali, 3 kali baru lulus tuh udah biasa. Jadi apalagi nanti kalau itu ya, jadi nggak usah malu lah gitu. Kalau yang muda-muda sih rata-rata yang muda-muda di Badan POM juga semua lulus sekali, tapi ada juga sih yang muda yang lulus minimal 2 kali ya. Jadi ada ujian ulangan keduanya seperti itu. Nah, Ibu contohkan Ibu nih, nggak usah yang lain deh. Ibu saat auditor pertama itu, kalau sekarang ujian tuh udah enak ya, di kelas yang sekarang ini di BPKP sudah lebih terbuka, ada bank soal-soal bisa keluar gitu ya, bisa kita pelajari terlebih dahulu. Waktu zaman dahulu, zaman jahiliyah waktu Ibu jadi auditor, itu tidak pernah ada soal-soal sebelumnya itu bisa keluar. Jadi kita nggak ada belajar dari soal-soal sebelumnya. Seperti itu. Itu sulit sekali ya. Jadi ya kita 7 pelajaran tuh dulu Ibu target 2 kali ujian. Udah sekarang 4, besok 3 ujian ulangan. Alhamdulillah pertama dapat 5, akhirnya ngulangnya cuma 2 kali target tercapai. Begitu juga untuk di muda gitu ya. Jadi Ibu nggak menargetkan semuanya lulus tuh waktu itu gitu. Karena memang sulit gitu ya. Terus untuk yang madya kemarin rezeki karena esai. Jadi kan kalau ujian, nggak tahu nih yang sekarang ujiannya kayaknya kalau waktu Ibu untuk auditor pertama itu hanya multiple choice ya. Terus untuk tingkat muda itu multiple
multiple choice dengan esai. Nah, kalau untuk Kemadya itu udah esai semua. Nah, itu yang nolong Ibu tuh. Jadi kalau begitu esai, kita kan yang penting kita bisa dalam kita diklat, kita memahami apa yang disampaikan oleh WI-nya, kita resapi, kita ini. Jadi nanti saat kita mengisi soal, yang penting intinya saja ketemu, kita bisa menguraikan kalimat sendiri. Nah itu alhamdulillah Ibu waktu di Madya justru sekali langsung bisa lulus. Waktu yang multiple choice banyak itu Ibu berkali-kali gitu ya, ada 2 kali gitu. Tapi yang ya itu yang penting kita saat ini, karena kadang kalau yang multiple choice tuh kalau kita agak lupa-lupa sedikit, dia itu pertanyaannya, jawabannya itu hampir-hampir umpamanya A itu A, B benar, nanti yang B-nya A dan C benar, ini benar semua gitu. Jadi kan kita kadang-kadang suka, ini kemarin yang benar yang mana ya, suka agak ragu bilang. Beda kalau A milihnya langsung ini, B ini, C ini, itu lain lagi, kita udah langsung ini. Nah itu, jadi A itu untuk yang A aja yang benar, jawaban pertama untuk B, yang A, B, yang C, D, nanti yang semuanya. Nah itu disitulah, kita benar-benar harus paham. Nah enaknya kalau yang udah Madya itu esai, yaitu tadi, yang penting kita paham, nanti kita bisa bercerita banyak di situ. Apalagi kalau yang udah Madya itu kan kemarin ujian juga banyaknya kasus ya. Jadi pengembangan kasus, kita dikasih suatu kasus, kita analisis kasusnya, lalu penyelesaiannya seperti apa. Seperti itu. Ya kalau yang muda-muda Ibu rasa itulah pastinya bisa sekali ujian lulus ya. Amin, Bu. Izin, Mbak Nabila, Bu Susan, Sekarang Bu. juga kayaknya banyak ininya ya, ada beberapa faktor, ada awal, sekarang kan ada yang apa sih istilahnya ujian, jadi diklatnya itu nanti untuk dari ujian itu nilainya berapa persen, lalu dari orientasi dasarnya berapa gitu. Ini aturan yang baru Ibu belum begitu paham untuk diklat, teman-teman kayaknya ada berjenjang, jadi nanti bisa nggak hanya dari ujian aja nilainya, jadi dari partisipasi kita aktif apa gitu itu dapat poin juga, dapat nilai. Silakan tadi siapa yang mau nanya lagi? Iya. Izin saya bukan nanya, Bu. Ya. Oh, Hayati. Ya, Neng, mangga. Ya, ini mau nambah tips aja, trik aja ya, apalagi untuk teman-teman ini yang perpindahan jabatan gitu ya, yang nantinya akan jadi auditor. Biasanya sih kendalanya nih di awal-awal itu teman-teman ini biasanya nggak tertib dalam mendokumentasikan hasil pengawasan. Itu sih biasanya kendala utama ya, terutama dalam penyusunan angka kredit. Nah, saran saya sih ini mulai dari sekarang nih, teman-teman kalau mendapatkan surat tugas itu langsung didokumentasikan. Kemudian untuk setiap laporan-laporan kegiatan itu juga didokumentasikan. Seperti itu untuk mempermudah pada saat nantinya akan menyusun angka kredit, jadi tidak perlu menunggu teman-teman yang lain, seperti itu. Jadi teman-teman sudah punya dokumen-dokumennya, jadi nanti lebih cepat. Kayaknya itu aja dulu ya Bu ya dari saya. Ini biasanya masalah utama sih Bu kalau saya lihat kalau auditor. Mungkin untuk Ibu tambahin lagi ya terkait yang tadi Bu Hayati sampaikan tuh dokumen. Nah kalau di Ibu sendiri kebenaran Ibu kan koordinator di koordinator 2 ya. Ibu kan selalu minta tuh sama teman-teman bikinlah link, bikin Bitly, itu semua dokumen yang kita lakukan masukkan di situ. Nah, nanti jadi saat kita mau menginikan angka kredit udah ada tuh di situ gitu. Kayak Ibu kan membawahi 3 ketua tim, jadi masing-masing ketua tim Ibu minta bikin masing-masing tuh linknya. Jadi semua kegiatan apapun yang kita habis lakukan dari mulai surat tugas, lalu nanti ada segala macam lah pokoknya dokumen masuk ke tapi yang sudah sah ya, yang sudah ditandatangani gitu ya. Jadi yang enggak proses dari awal enggak, tapi yang sudah
ada pengesahannya. Itu semua dimasukin di link. Jadi siapapun nanti yang mau bikin angka kredit atau buat data dukung SKP itu tinggal ngambil di situ. Seperti itu salah satu contohnya. Jadi bisa untuk bersama-sama. Yang penting harus tertib, semuanya mau melakukan input ke situ gitu loh. Yang habis kerja apa, tugas apa, langsung di-input ke situ seperti itu. Mungkin itu salah satu yang membantu juga ya. Baik Bu, terima kasih atas tips dan triksnya. Mungkin ada teman-teman yang mau bertanya atau menambahkan? Ini Nabila shelter dari mana Nabila? Lokal Pompalo Bu kebetulan. Oh, kalau Rizky? Dari Balai Pemusokiti, Bu. Sofipi. Iya. Aku lupa kemarin udah ketemu ya lagi kita itu ya. Zoom yang Iya, Bu. RB ya. Yang PMPRB, iya betul, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ayo teman-teman. Mungkin cukup Bu untuk sesi kali ini, dan teman-teman sepertinya juga sudah mengerti dan sudah ada gambaran untuk jabatan auditor. Untuk itu saya minta dokumentasi terlebih dahulu Bu. Mohon untuk Mas Jihan untuk memfasilitasi atau memandu kami untuk dokumentasi Bu. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Mohon izin Bu Susan dan Bapak Ibu hadirin sekalian untuk dapat menyalakan fitur kameranya terlebih dahulu agar dapat saya screenshot untuk dokumentasi. Dipersilakan Bapak Ibu hadirin untuk dapat mengaktifkan kameranya. Baik, untuk yang slide pertama terlebih dahulu. Satu, dua, tiga. Selanjutnya untuk slide yang kedua ya. Satu, dua, tiga. Baik. Untuk selanjutnya saya izin reminder Bapak Ibu sekalian untuk dapat mengisi formulir link absen yang sudah saya share melalui Zoom chat di kolom Zoom chat tersebut. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Dipersilahkan Mbak Nabila. Terima kasih Mas Jihan. Terima kasih Bu Novanti. Noviana, terima kasih Pak. Terima kasih semuanya ya. Mohon maaf apabila ada yang menyampaikan. Saya akan menutup. Ya. Saya akan menutup dulu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Susan, Mbak Nabila dan Bapak Ibu hadirin. Ya.